Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 10 Desember tahun 2021. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang sudah pelihara kita hingga pada pagi hari ini. Tentunya saudara, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang kita nikmati hingga pada saat ini. Sekali lagi, renungan kita hari ini 10 Desember 2021 dan judul renungan pagi kita hari ini adalah Peganglah Teguh dan Bersedia. Peganglah teguh dan bersedia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terpujilah namamu. Terima kasih untuk semua berkat-Mu yang kami boleh nikmati hingga pada pagi hari ini. Kami datang kepadamu dalam renungan pagi hari ini. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan yang kami akan dengarkan dapat menjadi berkat dalam hidup kami, dapat merubah pikiran kami, mengubah hidup kami, hati kami, untuk selalu sejalan dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Dalam renungan pagi kita pada hari ini 10 Desember 2021 dengan judul Peganglah Teguh dan Bersedia. Dan ayat inti kita Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Sekali lagi Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah, peganglah teguh itu dan bertobatlah. Mereka yang telah dilahirkan kembali mengingat dengan sukacita dan kegembiraan mengenai bagaimana mereka telah menerima terang surga dan betapa mereka ingin memberitahukan kepada setiap orang mengenai kebahagiaannya itu. Peganglah teguh. Ini tidak berarti peganglah teguh segala dosamu, melainkan peganglah teguh sukacita, iman, harapan yang telah diberikan Allah kepadamu dalam firman-Nya. Janganlah sekali-kali tawar hati. Seorang yang tawar hati tidak dapat melakukan suatu apapun. Setan sedang berusaha hendak menawarkan hatimu, memberitahumu bahwa tidak ada gunanya melayani Allah, bahwa tidak ada manfaatnya, dan lebih baik beroleh kesenangan dan kesukaan dalam dunia ini. Tetapi apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Engkau mungkin dapat memiliki kesenangan duniawi dengan mengorbankan dunia baru yang akan datang. Tetapi mampukah engkau membayar harga yang demikian? Kita perlu pegang teguh dan hidup sesuai dengan terang yang kita terima dari surga. Mengapa? Oleh karena Allah mau agar kita memahami kebenaran kekal dan bertindak sebagai tangan penolongnya dengan membagikan terang itu kepada mereka yang masih belum mengetahui kasih-Nya bagi mereka. Apabila engkau menyerahkan diri kepada Kristus, engkau sedang mengadakan suatu janji di hadapan hadirat Bapa, Anak, dan Roh Suci, 3 pribadi agung dalam surga. Peganglah teguh perjanjian ini. Musuh tidak akan pernah mengambil dari tangan Kristus orang yang dengan tulus berharap pada segala janjinya. Jikalau jiwa itu berharap dan bekerja dengan taat, maka pikiran pun sanggup menerima kesan ilahi dan terang Allah bersinar ke dalamnya, menerangi pengertian. Betapa indahnya hak istimewa yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Kita harus berjaga-jaga dengan waspada untuk kedatangan Tuhan. Setiap saat haruslah dipergunakan dengan setia. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku, berpegang teguh pada Yesus, berpegang teguh pada kebenaran Tuhan, ini sangat penting. Berpegang teguh bukan pada dosa, tapi berpegang teguh pada kebenaran
firman Tuhan ini sangat penting. Dengan berpegang teguh pada kebenaran, dengan berpegang teguh pada Allah, maka kita selalu setiap hari mengalami yang namanya pertobatan. Tentu kita punya banyak sekali kekurangan sebagai manusia, kelemahan. Kita lebih di hal lain, tapi kita kurang juga di hal lain. Kita mungkin lebih di senyum kita kepada tetangga kita, ramah tamah kepada tetangga kita, tapi kita kurang kepada keluarga kita. Kita mungkin lebih pada keluarga kita, tapi kita kurang kepada tetangga-tetangga kita. Atau kita lebih pada orang di rumah atau tetangga kita, tapi kita kurang pada teman-teman sepelayanan atau setempat pekerjaan. Maka kita terdapat kekurangan-kekurangan. Ada kelebihan, tapi ada kekurangan. Tapi kekurangan-kekurangan itu kalau kita berpegang teguh pada firman Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan, pada Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya pertobatan setiap hari. Kita akan bertumbuh ke arah kesempurnaan. Ingat saudara, jangan kita diperdaya bahwa kita tidak sempurna, kita tidak pasti kita masuk surga dengan ketidaksempurnaan. Saudara, kita perlu sempurna, kita patut sempurna, dan kita wajib sempurna. Saya sudah katakan waktu lalu, sempurna itu di tiap tahap. Sempurna itu di tiap tahap. Di setiap tahap kita mengalami kesempurnaan. Karena kesempurnaanlah yang membuat kita maju ke tahap selanjutnya. Hari ini, kalau kita boleh naik satu langkah kepada ke arah kesempurnaan, maka hal-hal yang telah kita lalui, pengalaman buruk yang kita hadapi hari kemarin, kita ingat dan kita tidak mau buat lagi. Maka berarti kita naik pada tahap selanjutnya. Hari ini Tuhan mengundang kita, mari berpegang teguh padanya. Ingatlah, kalau kita berpegang teguh padanya, maka kita akan selalu dituntun, dilindungi, dijaga, diarahkan untuk mengalami yang namanya pertobatan setiap hari. Dan pada akhirnya, seperti firman Tuhan kita hari ini katakan, kalau kita terus setia, kita terus berjaga-jaga, berpegang teguh pada kebenaran, Yesus datang, kita akan ada di dalam kerajaannya. Kita harus berjaga-jaga dengan waspada untuk kedatangan Tuhan. Setiap saat haruslah dipergunakan dengan setia. Dan orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Tuhan memberkati pekabaran hari ini, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini saudara, kita akan doakan beberapa usulan doa yang kemarin kita telah doakan. Kiranya Tuhan telah menjawab, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan berkat-berkat yang indah dari sorga. Dan pada saat ini kita akan doakan, banyak sekali sebenarnya yang perlu kita doakan. Semua nama-nama yang memberikan komentar, semua nama-nama yang telah aktif ambil bagian dalam mendengar firman Tuhan, saya kembali serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hari ini saya akan doakan Kevin Stefanus. Saya akan doakan Kevin Stefanus dan juga Yungker Sada. Ini berdasarkan nama channel yang saya dapatkan. Dan saudara-saudara juga boleh doakan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih istimewa firman-Mu yang kami boleh dengar pagi hari ini. Kami diajak Tuhan untuk bergantung kepadamu, berpegang teguh padamu, setia, dan mengalami pertobatan jika kami dalam kekurangan-kekurangan. Sehingga kalau Yesus datang kami boleh diselamatkan. Meteraikan firman-Mu Tuhan di hati kami. Ubah hidup kami sesuai dengan setiap rencana-Mu. Pagi ini Tuhan, hamba doakan semua pendengar renungan harian, renungan pagi di mana saja berada melalui channel yang hamba bagikan tiap pagi. Tuhan memberkati. Lebih dari 1000 bahkan orang yang pernah mendengarkan firman Tuhan melalui channel ini. Di mana saja berada Tuhan, hamba menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Khusus pagi ini hamba doakan Kevin Stefanus. Tuhan berkati di dalam kerinduan untuk didoakan, di dalam kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati. Biarlah kiranya ketika Kevin mengikuti pekabaran hari ini, dikuatkan, diberkati. Hamba juga berdoa untuk Yungker Sada. Tuhan berkati. Kiranya apa yang dia rasakan, berkat firman Tuhan yang
dia terima hari ini menjadi bagian dia, di mana saja dia berada. Biarlah Tuhan akan menjamah. Hamba doakan khusus untuk kepala-kepala keluarga, suami-suami, setiap laki-laki yang memiliki keluarga, di mana saja berada Tuhan berkati. Ibu-ibu rumah tangga, setiap istri-istri Tuhan berkati mereka. Dalam tanggung jawab baik di keluarga, di rumah, di mana saja. Mendidik, membimbing anak-anak Tuhan berkati. Hamba juga akan doakan semua anak-anak muda, remaja, dan juga anak-anak bayi-bayi sekalipun. Tuhan berkati, Tuhan jamah kehidupan, biar setiap keluarga diberkati dengan berkat firman Tuhan dan berkat perlindungan kasih Tuhan. Hamba juga menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Biarlah kami saling tunjang menunggang, mendukung dalam membagikan pekabaran setiap hari. Biarlah melalui channel ini juga Tuhan, banyak orang terberkati. Inilah doa hamba-Mu, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus hamba persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.